Ruqyah itu kan artinya doa, Kang, sebenarnya. Oh, ruqyah itu artinya doa. Ruqyah itu doa. Ada doa-doa minta rezeki, ada doa-doa minta agar hutang dihapus sama Allah, dibantu untuk dilunasi, kan gitu ya. Bisnisnya sepi. Oke. Dia datang ke yang katanya orang pinter. Saya nggak pernah ngecek rapotnya ya, IP-nya berapa gitu. Pinter dia S1 di mana, S2 di mana saya nggak tahu, tapi katanya dia orang pinter gitu ya. Nah, yang paling parah ada lagi satu yang ditanam saya tanya. Iya, ditanam di tanah. Apaan? Babi, dia bilang. Saya tuh agak hang sebentar tuh. Jadi babi itu benar-benar ditanam niatnya buat ngejaga tokonya supaya ini dia disebut penglaris, Kang. Oke. Supaya katanya niatnya gitu ya, supaya pengunjung tokonya banyak. Banyak yang cari penglaris, bukan berkah. Banyak bisnis kelihatannya maju tapi ternyata berdiri di atas energi gelap. Di bisnis breakthrough kali ini ya, kita akan bersama Coach Adam ya, atau Ustadz Adam. Kita bahas hal yang paling ditakuti sekaligus paling dicari pebisnis ya, yaitu ruqyah ya, ruqyah mandiri. Dan kebenaran di balik santet, pesugihan, pengasihan dan penglaris dalam dunia bisnis. Coach Adam atau Ustadz Adam, selamat datang. Ini judulnya agak ngeri nih, Coach Adam ya. Ngeri ya? Ya, sekarang panggilannya mau Coach Adam dulu atau Ustadz Adam nih? Yang enak, yang nyaman mana? Karena temanya ruqyah kayaknya Ustadz Adam temanya. Dan hari Jumat juga kan? Oh, hari Jumat juga ya, Jumat berkah ya. Ruqyah, hari Jumat, pakai peci lagi. Jadi sebelumnya kita sempat berbicara tentang coaching juga ya, perjalanan Coach Adam. Tapi sekarang kita akan berbicara ruqyah dalam bisnis ya, karena jangan sampai orang salah arah gitu ya, lebih ke sana mungkin tepatnya. Betul. Oke, pertanyaan pertama Coach Adam. Jadi kalau dalam bisnis itu kan kebanyakan orang itu sudah mulai merupakan spiritual ya, kadang gitu ya, seperti apa. Terus kira-kira untuk bisa breakthrough di dalam bisnis ya, bisa bisnisnya melesat gitu, perlu apa sih yang dilakukan dalam hal khususnya ruqyah ini? Oke. Supaya bisnisnya breakthrough, Ya. pastikan partner bisnisnya adalah Allah. Oke. Artinya kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan dalam bisnis kita, make sure itu selaras. Selaras itu artinya dengan aturan-aturan Allah tuh comply atau nggak bertentangan gitu ya. Nah, dengan begitu niat-niat juga kita jaga, niatnya lurus. Bisnis itu buat apa misalnya? Misalnya buat melayani para hamba-hambanya Allah. Kemudian cara-caranya apa? Tentunya cara-cara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ada jujur, kan gitu. Rasulullah SAW waktu jadi pedagang waktu masih mudanya gitu ya. Kan disebut Al-Amin tuh. Ya, terpercaya. Jujurnya terpercaya, berarti kejujuran menjadi begitu penting. Dan yang lainnya termasuk aspek doa. Ruqyah itu kan artinya doa, Kang, sebenarnya. Oh, ruqyah itu artinya doa. Ruqyah itu doa. Ada doa-doa minta rezeki, ada doa-doa minta agar hutang dihapus sama Allah, dibantu untuk dilunasi, kan gitu ya. Nah, jangan malah menggunakan cara-cara doa khususnya atau cara-cara yang tidak syar'i lainnya, yang nantinya malah bisnisnya bukan breakthrough, malah breakdown. Kurang lebih itu. Ya, nah itu kan ada istilah tadi ya, ada ngomongin ruqyah, terus tuh ada istilah-istilah apa lagi sih yang biasa tuh penglaris, santet, itu tuh istilah itu apa aja sih bedanya gitu? Oke. Biasanya di masyarakat umum gitu ya? Ya. Jadi di masyarakat ini, saya sambil nanti masuk ke cerita boleh ya? Boleh. Ada seorang ibu haji, kisah nyata nih pemirsa ya, 100% kisah nyata. Ibu haji sakit-sakitan, terus bisnisnya sepi. Oke. Dia datang ke yang katanya orang pinter. Saya nggak pernah ngecek rapotnya ya, IP-nya berapa gitu. Pinter dia S1 di mana, S2 di mana saya nggak tahu, tapi katanya dia orang pinter gitu ya. Dapat treatment lah, didoain, dikasih ini, dikasih itu. Bisnisnya nggak menjadi bagus juga, dan si ibu haji ini makin sakit-sakitan.
tambah mimpi buruk pula. Oke. Nah, ternyata begitu ketemu saya gali kan, ibu pernah pakai ini nggak? Dia bilang enggak. Nggak ngaku awalnya. Nggak ngaku. Ibu punten ya, ada doa-doa tertentu. Enggak, ini ada doa dari Pak Haji katanya. Wah, Pak Haji. Orang pintar itu tadi Pak Orang Haji. pinter Pak Haji. Ibu dapat apa aja dari Pak Haji? Saya pancing. Ada pegangan, ditempel katanya ada. Ada juga yang ditanam kata dia. Oh, belum cerita itu apa? Belum. Awalnya saya tanya pernah pakai jimat, pakai benda-benda yang bertuah gitu ya, pusaka. Dia bilang enggak, tapi begitu saya tanya treatmentnya apa, dapat dari Pak Haji dan ternyata dikasih doa-doa dan dikasih benda-benda yang ditempel di atas pintu, ditaruh di laci. Bukan doa. Semacam jimat, pusaka-pusaka gitu. Oke. Nah yang paling parah ada lagi satu yang ditanam. Ditanam saya tanya. Iya ditanam di tanah. Apaan? Babi dia bilang. Saya tuh agak hang sebentar tuh. Tunggu sebentar. Karena Pak Haji ya ngasih naruh jimat-jimat di pintu, di laci, di toko, di rumah juga ada. Saya oke, kayak gitu biasanya memang terjadi ya. Tapi kalau yang ini baru nih, ada babi ditanam. Iya. Jadi babi itu benar-benar ditanam niatnya buat ngejaga tokonya supaya ini dia disebut penglaris, Kang. Oke. Supaya katanya niatnya gitu ya, supaya pengunjung tokonya banyak. Tadinya bisnis lagi sepi berarti. Lagi sepi awalnya. Pengen rame, malah belok kiri dia. Oh, salah kiblat ya? Salah kiblat. Yang ternyata bukannya tambah bagus, bisnisnya juga nggak maju. Karena nggak pakai cara-cara bisnis yang seperti Coach Ridwan kasih tipsnya gitu ya. Dia pakai cara-cara yang spiritual tapi spiritual yang belok kiri gitu. Kalau cara spiritual yang benar apa? Doa, sedekah, kan gitu. Punya niat yang lurus gitu kan gitu ya. Ini mah enggak, malah nanam babi, pasang ini, pasang itu, pakai mantra ini itu. Yang terjadi akhirnya si ibu ini sakit macam-macam, sakit termasuk kanker payudara. Begitu saya gali, aduh, punten ibu, ini nggak boleh. Dia bilangnya apa? Kata Pak Haji boleh. Mana cara jelasinnya nih? Anda haji bukan katanya balik. Dalam hati saya, ya Allah. Jadi kalau Pak Haji bilang A, dia langsung percaya gitu. Wah, betapa beratnya. Saya bingung cara jelasinnya. Ya maksudnya kan dia meyakini Pak Haji itu betul. Bener. Haji kan. Masa Haji salah kan gitu kan? Iya. Seakan-akan ada logis di kepalanya. Kalau yang ngomong Pak Haji pasti benar. Benar. Tapi kan dengan yang dilakukannya, kalau dari pandangan Ustadz kan kayak kok gitu kan. Enggak ke Allah kan, enggak balik ke Allah. Akhirnya saya gali gimana caranya. Saya ingat saya pernah belajar pelatihan ruqyah gitu kan. Bu, Rasulullah SAW pernah ngelarang bu, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Jampi-jampi syirik, jimat-jimat, pelet, santet semuanya itu haram dan syirik menurut Rasulullah. Tapi ini dari Pak Haji Pak Ustadz. Balik lagi Pak Haji deh ini ke laptop. Akhirnya saya pakai teknik coaching Kang. Jadi inilah Ustadz plus coach. Ya Coach Adam Amrullah. Lanjut. Ya saya bilang gini Bu, punten ya Bu ya. Punten nih. Anggaplah di depan ibu di sini ada Pak Haji. Di sini ada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Nabi bilang jimat-jimat, mantra-mantra syirik, jampe-jampe yang tidak syar'i, pelet, santet syirik kata Rasulullah. Pak Haji bilang boleh. Ibu lihat yang mana yang ibu ikutin. Dia gini. Ya Nabi atau. Nah itu ikutin Nabi aja lah. Saya nggak mau menghina ustadz atau kiai atau haji manapun, enggak. Cuma ketika ada dua, jelas-jelas yang satu Rasulullah, masa sih kita ngelihat yang lain gitu? Betul. Ini hubungannya sama syahadat kita loh ini, sama rukun iman ini tuh nggak main-main gitu. Jadi munculkan nabinya dari ucapkan haji. Artinya saya pakai kreatif proses kan tuh. Pertanyaan coaching yang jenisnya kreatif banget kan. Seandainya ada di sini gitu, yang dipilih yang mana? Akhirnya si ibu bilang, ya Nabi atuh. Punten ya pengalaman saya dan waktu saya belajar ruqyah, justru gara-gara itu yang ditanam-tanam itu, yang ditaruh-taruh itu, makanya ibu sering mimpi buruk.
Sering mimpi buruk. Dia sering mimpi dikejar-kejar monster warna hitam. Semenjak nanam itu. Saya bilang, Bu, udah Bu. Kalau mau sembuh nih Bu ya, tips dari saya, copot itu semua. Langsung telepon ke kampungnya, dia orang Jawa Barat tapi jauh dari rumah saya gitu. Kang, eta nu dihandap dicopot ke lah tuh. Yang di sini saya, walaupun saya orang Sunda ya, tapi agak-agak masih dapat 80% lah. Sundanya dalam. Iya, dia lemas. Ini Pak Ustadz, saya minta pembantu saya di rumah nyopotin semuanya. Itu di mana emang ketemu sama Pak Ustadz waktu itu? Dia tahu-tahu punya nomor saya gitu ya. Kok ada orang, saya bilang, wah case-nya menarik nih. Saya seneng riset, Kang. Jadi ruqyah itu buat saya jadi lab gitu ya. Kalau Coach punya lab otak, saya punya lab ruqyah gitu. Iya. Ya maksudnya, kalau kasus begini gimana cara ngatasinnya gitu. Saya tuh akhirnya saya nulis buku segala kan pelajaran dari hasil lab-lab itu juga. Oh gini caranya gini aja gitu. Pengalaman lah ya, uji coba. Akhirnya jadi berbagi pengalaman. Tapi yang jelas pengalaman tadi tuh yang kalau mau bisnis maju itu pasti bukan dengan cara-cara yang nanam babi lah, naruh jimat lah, itu enggak. It just won't work. Nggak bakal berhasil gitu. Dan banyak orang yang masih percaya kan dengan melakukan itu. Sayangnya di Indonesia. Semoga Allah menolong kita semua ya. Iya. Makanya kan kita ada undang Ustadz Adam ya. Saya agak rancu bilangnya, biasa Coach Adam gitu jadi Ustadz Adam. Nah, yang terakhirnya gimana jadinya dengan si ibu itu? Ya ibu ini tobat. Saya ajarin ruqyah mandiri. Saya ajarin cara baca Quran, diup, diusap. Saya ajarin cara meruqyah air. Saya ajarin cara meruqyah rumah karena rumahnya pernah dipasangin macam-macam itu kan pasti udah terkontaminasi tuh. Waktu itu yang Coach Ustadz Adam ketemu langsung itu di rumahnya atau di rumah tempat? Saya. Oh dia datang. Tapi dia langsung telepon, suruh angkat, dia suruh cepet-cepetin ke pembantunya. Saya bilang, Bu, copotin semua. Dia langsung nelpon. Setelah itu guna-gulananya hilang. Mudah-mudahan karena kami nggak terus-terusan ngobrol lagi. Banyak kan karena dulu tuh telepon tuh sehari bisa 300 Kang. Masuk ke HP tuh. Jadi kayaknya nggak sanggup itu. Nggak keangkat semua. Nggak bakal mungkin. Telepon 300. 300 itu telepon bukan pesan. Pesan tuh udah nggak kehitung. Kalau pesan kan simpen aja udah bisa ya. Ini telepon. Berarti nyala terus berarti HP. Iya. Segitunya orang butuh atau orang kepo pengen tahu, saya juga nggak tahu, tapi kayaknya memang butuh dicerahkan gitu supaya nggak belok kiri tadi ya. Iya. Pengennya spiritual dengan doa tapi doanya tapi nggak syar'i, itu juga bahaya kan. Betul. Tadi ngomongin ruqyah mandiri ya. Ini bisa dipakai buat bisnis juga gak si ruqyah mandiri ini? Termasuk untuk banyak hal berarti kalau kayak gitu. Kan doa mandiri sebenarnya. Doa mandiri. Ruqyah itu doa, mandiri itu artinya apa? Anda hanya butuh Allah aja, nggak usah butuh peruqyah manapun gitu. Anda tinggal melakukan sendiri, bisa gitu. Secara mandiri maksudnya itu. Dan bisa dilakukan di rumah makan misalnya. Boleh saya share lagi deh? Boleh ya. Masuk nih pemirsa cerita kedua nih. Saya kadang diundang ke rumah makan terkenal untuk meruqyah. Tapi yang saya lakukan bukan meruqyah aja, bukan. Yang saya lakukan saya kumpulin karyawannya, biasanya saya malam. Kenapa? Karena udah tutup kan. Jadi karyawannya di malam itu doang, khusus malam itu sambil training. Saya bilang, oke, saya jelasin tentang ruqyah, saya ajarin cara misalnya baca Yasin atau baca Al-Baqarah atau baca Al-Kahfi, kasih air, jadi ambil ember, terus karyawannya pada ngeriung gitu, melingkar duduk menghadap air, baca masing-masing, baca Quran lalu tiup. Baca Quran lalu tiup, terus sampai khatam, lalu airnya dimasukin ke semprotan. Bentar, sampai khatam Quran? Ya tergantung suratnya. Okay. Kalau Yasin ya sampai khatam Yasin gitu. Okay. Kalau Al-Baqarah sampai khatam Al-Baqarah. Satu surat lah ya? Ya terserah, sekuat kemampuan. Oh gitu. Jadi nggak ada harus ini harus itu, nggak ada. Okay. Cuman ada isyarat dari Rasulullah SAW untuk membaca Al-Baqarah di rumah. Nah, untuk rumah makan yang suka kena serangan, karena di Indonesia kadang masih ada aja. Contohnya serangan tuh apa? Tiba-tiba gampang basi misalnya. Ini sering. Padahal kalau normal nggak gampang basi gitu. Iya.
Ini belum tiba-tiba. belum waktunya basi kok cepat banget basinya kenapa? Satu, kedua kadang suka muncul belatung. Ini belatung dari mana? Kan bersih gitu kan, aneh. Iya, saya terus terang belum pernah ngalamin kayak gitu, Sadam. Tapi kalau mau ngalamin nggak? jangan. Jangan. Iya, tapi faktanya di lapangan Ada aja. Ya kalau bicara singgungannya pernah. Jadi pernah ada orang yang nawarin kayak jimat-jimat kayak gitulah dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Tapi kalau ngalamin sendiri belum pernah. Lanjut cerita tadi. Kalau jimat-jimat jangan mau. Kita pakai doa-doa yang syar'i aja. Ya, salah satunya adalah membaca surat Al-Baqarah misalnya di rumah makan. Misalnya bisnisnya rumah makan atau bakery atau apapun sebenarnya. Baca Quran bersama karyawan di situ, memohon pertolongan Allah. Ya Allah, lindungi rumah kami, lindungi ruko kami atau lindungi kantor kami juga bisa. Nah, untuk rumah makan yang terserang sihir, itu nanti ada reaksinya tuh, macam-macam. Misal, contoh ya kalau kena sihir kadang ada yang mimpi buruk gitu. Setelah dibacain Quran itu lalu disemprotin air yang sudah dibacakan doa, mimpi buruknya hilang. Misalnya. Oh, jadi salah satu tanda orang terkena sihir ya dalam tanda petik, berarti dia sering mimpi buruk. Sering kali begitu. Salah satunya mimpi buruk. Kedua ada bau-bau yang busuk. Padahal dicari nggak ketemu. Nggak ketemu karena nih, ya kalau rumah makan kan rata-rata namanya pelayanan ya. Dijagain lah. Jagain, dibersihin, dipel gitu kan. Tapi kok ada bau? Baunya aneh. Ada ya? Ada. Kadang karyawannya kesurupan. Iya. Ya kan ada ya kadang-kadang. Ada kalau kesurupan mah ada. Nah, ini ada apa ya? Biasanya nggak begini. Nah, biasanya udah buruan, ngariung, lurusin niat, wudu kalau bisa jelas ya. Disarankan kan kalau membaca Quran wudu dulu, punya wudu, lalu baca Quran. Salah satunya Al-Baqarah. Ke air, lalu disemprotin ke area-area yang ya sebagai ini aja ya, nggak harus basah semua enggak, tapi disemprotin aja ke area-area tempat yang dicurigai lah. Dicurigai ada energi negatif ya. Ada rasa nggak nyaman juga gitu. Ini berarti teknik ruqyah mandiri itu seperti ini. Yes, mandiri itu maksudnya apa? Mereka nggak harus ngundang saya terus loh. Sahabat Kang Ridwan, jadi maksudnya nggak harus saya ngundang Ustadz Adam terus harus pakai Ustadz Adam gitu untuk ngilangin itu. Bisa dilakukan sendiri gitu. Bisa dilakukan sendiri dan butuh berkali-kali. Sampai kapan? Sesuai kebutuhan aja sebenarnya. Tapi kalau mau rutin misalnya sebulan sekali, 3 bulan sekali kan bagus kan ya? Atau selama mimpinya masih belum hilang. Yes. Dan kadang saya bantuin tokoh-tokoh terkenal juga yang punya resto nih Kang. Kena sihir juga tokoh-tokoh ini. Saya nggak sebut brandnya ya. Takutnya terjadi aib gitu ya. Tapi faktanya begitu. Sebagian toko yang mengundang itu ketika ditelepon sama pelanggannya, kenapa toko lu tutup? Pernah ada. Iya. Klien yang bercerita seperti itu. Yes. Jadi pelanggannya bilang tutup, padahal dia lagi buka. Padahal saya kan datang ke outletnya di mall kan. Loh, ini gua buka ini, lu kesini aja. Dia lewat. Saya ketemu ownernya, diundang ke restonya di mall, di satu mall yang terkenal di Jakarta gitu lah. Yang punya mall ini, yang punya toko outlet ini, yang punya resto ini mimpi buruk, mimpi terus gitu. Dililitin ular tokonya katanya. Oh, makanya ngundang Ustadz Adam. Makanya ngundang. Nah, saya sekali lagi kenapa ruqyah mandiri? Saya datang ngasih training. Bukan tiap ada apa-apa bolak-balik itu bukan. Karena gini, ruqyah itu salah satu kaidahnya adalah tawakal hatinya orang yang meruqyah harus ke Allah, bukan ke manusia. Jadi kalau saya terus yang datang terus dia merasa nanti kayak ngarep banget ke saya, bahaya gitu malah. Makanya saya lebih suka ngasih training, ngasih coaching tentang ruqyah. Jangan, kamu nggak harus saya terus yang terjun gitu ya, tapi kan langsung minta ke Allah aja gitu. Nah akhirnya biasanya kalau dikasih training dia akhirnya melakukan sendiri sampai tuntas tuh gangguan-gangguannya. Ada yang sampai breakthrough Kang bisnisnya Kang. Oh gimana tuh? Sampai akhirnya jadi besar dengan izin Allah ya semuanya ya. Bukan karena saya ngeruk ya bukan. Tapi momennya ada. Jadi awalnya kena sihir, jebret. Saya diminta datang, saya training tuh timnya. Kayak tadi tuh cerita tadi. Terus dia lakukan rutin, akhirnya jadi sering introspeksi, sering ada tausiah gitu, sering begitu. Dengan izin Allah itu bisnisnya makin besar. Itu kan bisnis breakthrough namanya. Iya.
Jadi bisnisnya breakthrough. Breakthrough, alhamdulillah. Dengan pertolongan Allah ya. Karena tadi pakai cara-cara spiritual yang tidak belok kiri, justru belok kanan gitu. Artinya yang benar, yang syar'i. Ya artinya ke Allahnya kita tetap mendekat ya gitu ya. Tapi di satu sisi memang ada hal yang dilakukan juga. Enggak berarti karena doa aja gitulah ya. Doa dan usaha. Doa dan usaha gitu ya. Di paralel lah berjalan. Yes. Samaan. Dua-duanya perlu. Saya sering dengar juga ya di ruqyah konotasinya lebih ke ini juga ya, ke yang kesurupan juga ya. Itu gimana sih ngelihatnya? Di masyarakat itu ruqyah sering dibutuhkan ketika ada orang kesurupan gitu ya. Padahal ruqyah bukan hanya tentang kesurupan sebenarnya. Jadi kalau kesurupan ya saya pernah diundang pesantren NU. Diundang di Brebes. Jauh banget bilang ternyata jauh ya. Ya udah sabar aja dah. Niatnya berbagi. Ada 13 santri NU di pesantren NU waktu itu kesurupan gara-gara yayasan itu memperluas pesantren, nebang pohon. Nah katanya ya pohonnya ada penunggunya lah. Tapi ngakunya memang begitu. Ketika saya ruqyah tuh yang kesurupan ini santri-santrinya tuh, saya diusir, rumah saya dibakar katanya. Waduh, saya bilang, saya doa sama Allah, ya Allah, kalau memang benar jin-jin ini rumahnya rusak, berilah rumah lain ya Allah bagi dia. Saya gitu aja doanya, terus saya baca Al-Fatihah. Ya Allah berikan rumah yang lebih bagus bagi dia ya Allah. Saya baca Al-Fatihah lagi, terus begitu. Berkali-kali saya begitu. Di depan yang kesurupan itu? Ya di depan ustadznya yang undang, semuanya hadir, saya doa gitu aja. Terus saya tanya sama jinnya, kamu udah ngelihat belum rumah baru? Mangguk. Ya, terus kamu mau pindah ke sana? Ya udah pindah. Baca syahadat dulu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluar satu. Ini saya bilang kalau udah keluar coba wudu terus sholat. Yang kedua, terus sampai 13 saya kelar. Melakukan hal yang sama dia. Yes, saya dakwahi. Tapi tadi saya kasih solusi kan? Dia bilang rumahnya dibakar karena memang pesantrennya digedein gitu. Dia butuh rumah baru, cari solusi buat dia. Saya kasih solusi kan? Saya doa minta ke Allah agar jin ini dikasih rumah baru. Jadi breakthrough buat si. Ya itu kan tadi masuknya dari kesurupan. Ya kesurupan ada betul, dan memang salah satu solusinya adalah doa ruqyah, yaitu Al-Fatihah tadi. Saya pakai Al-Fatihah aja. Plus doa bahasa Indonesia tadi ya. Ya. Dan ngerti juga kan bahasa Indonesia dia ya. Sekarang kita ngomongin soal penglaris ya. Ini kan masyarakat penglaris Indonesia kadang berpikirnya gini juga ya, nggak apa-apa lah pakai penglaris mah gitu ya. Itu sebetulnya bahayanya gimana sih? Cara berpikir seperti itu? Oke. Penglaris itu kan sebenarnya media sihir kan. Dia minta ke dukun sesuatu yang bisa ditabur, ditanam, ditempel, dipakai, dipegang, taruh dompet, yang sifatnya nanti klien pada datang gitulah. Makanya disebut penglaris kan. Cuman sayangnya dia nggak tahu kalau dukun itu kan bikin akad sama si jin. Dan tidak ada sihir yang gratis, tuh nggak ada. Pasti ada tumbalnya. Ada tumbalnya kan. Kayak gimana tumbalnya misalnya? Nggak tahu apa bentuknya. Ya ini saya bongkar-bongkaran gak nih? Iya bongkar. Mau digaskan gak nih? Gaskan. Jangan sebut nama aja kan. Bahkan pabrik-pabrik yang sering kecelakaan karyawannya, seringkali itu tumbal. Karena akad ownernya. Jadi bisa jadi ownernya akad dengan jin? Dengan dukun. Dukunnya bikin akad sama jinnya. Sehingga kadang jadi musibah di perusahaan. Ada yang dikorbanin, matinya mengenaskan. Ada yang kesurupan massal. Sering dengar gak sih berita-berita begitu? Di pabrik ini kesurupan massal. Saya sampai sekolah yang kesurupan massal aja saya gali, ternyata ada salah satu petingginya di sekolah itu yang bikin ritual nanam ayam cemani, ayam hitam di tempat upacara. Dan ini fakta. Saya ngajak 10 tim saya waktu itu.
Ya kan Coach Adam experience sendiri kan. Iya, ini real, bukan kisah dongeng, tapi ini kita beneran datang ke sana, kurang lebih gitu. Nah, terkait penglaris, setiap penglaris biasanya ada tumbalnya. Yang menyedihkan itu kadang nanti yang ditumbalin kalau nggak anaknya, istrinya sendiri. Aduh. Ngeri Kang, ini ngeri. Pengennya kaya gitu kan, pengennya bisnis breakthrough kan. Iya kan buat istri anak kan tujuannya kan. Iya kan? Yang korban jadi anak. Iya. Ditumbal. Maksudnya bisa jadi sakit bahkan bisa meninggal gitu. Yes. Dan ciri-cirinya bukan sakit biasa, karena kalau sakit mah ya semua orang bisa sakit ya. Ciri-cirinya ada. Tadi kesurupan terus, tiba-tiba mimpinya jelek terus. Jadi kayak gangguan kejiwaan gitu. Di luar logika lah ya, di luar kenormalan lah ya. Di luar nurul. Di luar nurul. Iya. Nah, ini bahayanya ketika minta bantuan kuasa gelap atau jalan gelap lah, jalan setan lah. Nauzubillahi min dzalik. Nah sekarang kalau bicara pebisnis nih, kan dia bisa mendeteksi bahwa gua nih ada yang guna-guna atau bahasanya terkontaminasi energi negatif lah ya. Itu tanda-tandanya apa sih biasanya? Oke. Tanda-tandanya tadi sebagian sudah dijelasin sedikit ya. Apa itu? Mimpi-mimpi buruk. Satu mimpi buruk Satu, ya. dia coba nanti outletnya Amor Bakery coba nginep di toko. Tapi kalau di rumah alhamdulillah nggak pernah mimpi buruk. Mungkin karena sedekahnya bisa. Karena ada salah satu manfaat sedekah itu Allah jaga emang. Allah jaga, Allah kasih sehat. Itu dahsyatnya sedekah. Apalagi terus-terusan itu. Misalnya setiap subuh sejumlah yang dimampu ya. Tapi maksudnya sedekah itu menolak bala kan. Nah itu cara yang syar'i, spiritual yang syar'i sedekah gitu. Bukan kedukun, bukan nanam babi, bukan pakai jimat, bukan. Nah tanda-tandanya, satu mimpi buruk itu pertama. Rata-rata polanya begini. Yang kedua nyium bau-bau yang busuk. Tadi ya, tiba-tiba. Ngelihat sekelebat penampakan. Gitu ya. Kemudian apa? Kalau jualan makanan, makanannya cepat basi, cepat busuk gitu ya. Ya di luar nurul gitu. Iya, nggak wajar gitu. Di luar haikal. Nurul terus kan. Nurul udah haikal sekarang ya. Haikal. Terus tadi ada suara-suara, misalnya gini loh, saya pernah ke warehouse, saya diminta ngerukis sama direktur, diminta ke warehouse, gudang. Jadi kesannya ngusir hantu gitu. Iya. Pada konteks itu yes. Karena orang-orang karyawan-karyawan yang nginep di situ itu sering dengar anak kecil main bola coba. Nah, itu mah ada aja tuh kejadian. Aneh kan? Ini kan gudang, nggak ada anak kecil, kok ada suara anak kecil main bola? Aneh kan? Nah ya udah, saya dakwahi, qadarullah istrinya direktur kesurupan di saat saya di tempat itu. Ternyata ibu itu emang katanya dari kecil, dari remajanya sesekali kesurupan gitu. Saya nggak tahu gitu ya. Kesurupan. Oh iya, ini dari remajanya suka kesurupan. Oke. Karena kesurupan ternyata ngomong jinnya. Diajak ngobrol lah. Diajak ngomong, saya nasihati, ngapain di sini? Kami cuma main, jangan diusir gitu. Nah, saya kasih solusi lagi dong. Ya Allah, berikan tempat main yang lebih baik selain di warehouse gudang ini ya Allah. Saya kasih. Istilahnya saya kasih solusi kan. Maksudnya dia main di situ, ya Jin jangan main di sini gitu. Orang di sini takut. Main di gunung kayak di mana kayak di pohon kayak, saya kasih solusi. Akhirnya saya doa, ya Allah bikinkan tempat main buat dia di pohon. Jadi nggak ke tempat kita. Akhirnya dia mau keluar, baca syahadat, keluar, bangun. Dan sudah tidak ada anak kecil main bola yang membuat orang takut gitu. Sampai security-nya takut kan. Security-nya aja takut. Apalagi karyawan biasa ya. Ya kalau malam-malam kita tidur tutup suara anak kecil kan juga ngeri merinding juga kan. Nah tadi itu kan. Ngomongin soal itulah ya, kejadian itu kan banyak tuh. Saya juga cerita karyawan ada aja. Misalnya di lantai 2-nya kosong, terus kan suka ada tuh banyak ruko-ruko tuh. Lantai 2-nya kosong, kalau malam tuh ada suara katanya ada apa gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh mereka supaya itu hilang gitu secara mandiri ya. Kan repot kalau manggil Ustadz Adam kan ada berapa ribu kejadian di Indonesia. Habis waktunya. Ya, yang pertama cari hal-hal yang tidak sesuai syariat yang ada di tempat usaha itu. Cari yang tidak sesuai dulu. Iya kan? Root cause analysis gitu lah.
Apa sih yang menyebabkan setan senang di situ? Pasti ada dong. Oke. Misal ada barang-barang yang haram di sana. Kalau nggak ada. Ya nanti satu-satu iya, deh. iya. Terus yang kedua, apalagi yang mungkin perbuatan-perbuatan yang haram yang dilakukan di situ. Kadang ada tuh. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Kalau nggak ada berarti kalau ada gitu ya. Kalau ada ubah segera yang haram. Beresin dulu tuh, akar masalahnya Akar beresin. masalahnya. Okay. Lalu apa? Lakukan ruqyah. Misalnya baca Quran. Kayak tadi itu yang di rumah makan tuh. Kalau rumah kosong mungkin ya sebulan sekali pas ke sana bacain Quran. Minta sama Allah, ya Allah jagalah rumah kami. Ya doakan yang terbaik supaya jinnya diberikan tempat lebih baik. Jangan di sini. Jangan di sini. Iya gitu. Oh, bisa gitu ya? Bisa begitu. Biar jinnya denger gitu ya. Biar jinnya supaya Allah nolong dan artinya ngasih solusi yang terbaik kan. Jadi maksudnya gini, jangan dikit-dikit doanya ya Allah bakar semuanya yang ada di sini. Jangan. Karena dia juga makhluk yang ya kalau dibakar ya sakit lah, ya kan? Kita jadi kayak zolim juga kan. Minimal kasih solusi yang tidak membahayakan kita dan juga tidak gangguin mereka gitu loh. Betul. Win-win solution gitu. Win-win solution. Kalau di ilmu trading mah. Oh, iya. Win-win dua-duanya. Win-win. Win-win tidak hanya berlaku kepada manusia aja, tapi sama jin juga ada win-winnya. Dan tidak menyalahi syariat. Ya kan kita boleh kan minta dia pindah main ke tempat lain kan juga bisa. Jangan di sini ganggu di pohon aja, di gunung apa di mana gitu. Nah tadi solusinya itu kemudian kalau bisa nih ya, nih buat seluruh pebisnis di Indonesia dan sekitarnya. Kalau bisa pada saat rekrutmen pilih karyawan yang memang bisa baca Quran, dekat sama Quran, rajin ibadah, itu tempatnya berkah Kang. Misalnya duha dulu, berkah kan? Bahkan pada saat rekrutmen, kamu biasa sholat duha, wah kalau di sini kalau mau kerja di sini kita nyarinya yang rajin duha nih, iya. Kan boleh kan? Owner ada yang rekrut kayak gitu ada. Beberapa perusahaan yang bagus yang saya tahu, namanya saya rahasiain. Salah satu kaidah merekrutnya gitu, dia cari yang soleh, bukan pura-pura soleh ya, soleh beneran gitu yang senang ibadah, yang punya hafalan ayat bahkan kan. Betul. Ada yang kayak gitu. Nah tinggal diorganisir, maksudnya setiap malam Jumat kah, setiap malam misal Rabu kah, tergantung kesepakatan. Mau baca Quran di situ sambil itu namanya benteng spiritual. Ya ini kalau disuruh baca Quran ada aja kayaknya nggak lolos sih kayaknya. Ya kan ada aja yang orang ternyata masih belum lancar bacanya gitu. Iya jarang ya rekrutmen semuanya biasanya ganteng, muda. Enggak gitu juga. Baca Quran, a'udzubillah ya nggak lewat loh. Punten bercanda tapi ini fakta yang menampar gitu ya bahwa kadang kompetensi penguasaan agamanya malah rendah sekali. Khawatir yang kayak begitu senangnya ke dukun, ke apa malah. Oh jadi malah beloknya gampang kan? Mendingan cari yang lurus-lurus gitu rekrutmennya supaya berkah. Kan kita mau bisnis kita berkah ya. Breakthrough sukses berkah. Siapa tahu doa dia orang soleh doain kita. Perusahaannya tambah breakthrough kan? Iya kan? Mungkin banget. Iya mungkin banget. Nah tadi jadi beberapa tips. Jadi cari yang tidak syar'i, selesaikan, ganti dengan yang syar'i, lalu lakukan doa-doa, zikir-zikir pagi juga boleh Kang. Zikir-zikir pagi seperti Bismillahilladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwa samiul alim 3 kali. Atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap habis sholat. Atau ada sholat berjamaah, misalnya ada musola nih di Amorkek ada musolanya, sholat berjamaah terus habis itu kultum 7 menit. Kan kultum 7 menit ya, bukan terserah antum, terserah antum bisa 2 jam ntar. Iya, bukan kultum namanya. Kuliah terserah antum bisa 2 jam tuh. Tapi kalau 7 menit, harapannya ada recharge keimanan di situ. Itu kan mengundang keberkahan dari Allah tuh. Diingetin. Jadi gantian si A, si Bambang, terus si Joko, besoknya si Kang Rituan, Kang Rian. Gantian seluruh karyawan. Itu jadi kayak itu yang termasuk cara-cara spiritual yang diridhoi insyaallah. Iya, apalagi kalau punya budayanya sama ya spiritual gitu, bisa tuh dimasukin. Ya misalnya Sobat Karirdo ada yang punya bisnis punya budayanya spiritual, maka ini bisa dilakukan. Bisa banget. Untuk apa tadi nangkal juga, ya kan nangkal hal negatif,
tambah juga harapannya kan pribadi-pribadinya yang berakhlak kan gitu ya. Sehingga bisnisnya juga berkah barokah kan gitu ya. Ada lagi Kang, perusahaan yang memilih karyawan terbaik lalu diumrohkan. Kan dia doain perusahaannya juga. Nah itu cara-cara spiritual yang boleh gitu. Jangan malah pasang babi lah, taruh jimat lah. Iya. Ini ngaco ini. Kita ada sampai tahun sekian tuh diumrohkan ada. Masya Di Amor. Saya siap menjadi ibu tawifnya. Oh, iya. Nemenin ya. Nemenin. Kalau meruqyah ya, kan tadi meruqyah mandiri. Satu lagi kan ada ahlinya lah. Ada beda nggak sih secara efektivitasnya kemungkinan? Kalau orang yang biasa meruqyah, berpengalaman meruqyah, dia biasanya punya tabungan case. Sama kayak kita sehari-hari sebagai coach. Kalau yang model begini case-nya saya pakai framework ini, gitu kan? Oh iya, ya Pak, berhan pengalaman. Pengalaman, itu pengalaman adalah guru terbaik kan gitu. Kalau yang baru, tapi kan minimal gini maksud saya. Setiap orang, bayangin kalau ada karyawan ada berapa Kang? Ada 200 lebih lah. Nah. 3. Mending mana satu orang diundang untuk doa, sama 200 doa rutin. Mending mana sob? Yang 200-nya dong. Eta gitu maksud saya. Saya nggak senang ketika orang kenal saya, dia jago ruqyah. Buat apa? Saya nggak pengen dikenal sebagai orang jago ruqyah. Saya lebih suka dikenal sebagai, aku pernah belajar ruqyah dari dia. Sekarang aku bisa ngeruqyah diriku, istriku, anakku. Aku meruqyah rumah, aku meruqyah perusahaan. Saya lebih senang membuat orang lain makin berdaya. Gampangnya kalau saya terus yang nyari ikan, dapat 1 ikan, dapat 2 ikan. Kalau saya ngajar 1000 orang, 1000-nya bisa Dapatnya mancing. lebih banyak. Sekali mancing 1000 ikan. Dapatnya jauh lebih banyak. Itu dia. Dan di Islam tidak ada penokohan. Dia si jago doa. Jangan nggak ada begitu. Doa itu dikasih sama Rasulullah buat semua. Ya kan takutnya ada juga orang yang ngomong, harusnya jangan sama lu ruqyahnya, sama ustadz ini misalnya, atau sama orang Kalau orang pintar tuh konotasinya ke relatif dukun ya biasanya. Lebih ke dukun sih, lawannya ustadz itu. Iya kalau sebut orang pintar gitu ya. Padahal belum tentu pintar kan. Iya. Nggak tahu Padahal si nilainya. ustadz bisa jadi lebih pintar, IP-nya 3 loh. Iya, kita nggak lihat IP-nya gitu. Saya tergolong orang pintar Kang. Oh iya. IP saya 3, jadi kan boleh dong kalau saya bilang saya orang pintar. Tapi nggak ada satupun orang manggil saya orang pintar. Iya. Dan gak mau dipanggil orang pintar kan? Ya gue dukun, gue juga gak mau. Bercanda. Iya. Tapi pinter secara literally kata anak Jaksel ya. Literally pinter itu harus ada barang bukti. Ijazahnya asli dan IP-nya 3 ke atas. Ijazah asli kayak apa ya kemarin? Guys skip aja deh. Okay. Kita skip lah obrolannya ganti. Tadi ngomongin apa? Ruqyah kita Ngomong ruqyah. Jadi bisnis yang bisa breakthrough. Dengan jalan ruqyah juga bisa ya. Artinya dengan ruqyah kan tadi berdoa, sisi doanya tiap hari ya. Tapi kan Rasulullah SAW tidak hanya doanya kan. Iya, tadi kan ada ngomongin usaha, ada ngomongin doa kan. Iya, doa dan usaha itu perlu dua-duanya. Nah iya. Jangan sampai berdoa terus gak berhenti gitu ya. Doa tapi nggak mau jualan ya nggak laku lah. Iya. Kecuali emang doanya memang saya pernah dengar ada orang yang ketika ada satu keinginan tuh dia berdoa seharian gitu ya. Tapi kan mungkin seharian di hari itu aja, itu masih oke ya kalau kayak gitu ya. Kecuali kalau memang berbulan-bulan tiap hari kerjanya cuma doa doang, nah itu yang kurang tepat mungkin bisa dibilang ya. Harus ada balancing dengan usahanya seperti doa itu. Dan usaha. Namun ini yang unik nih, ini teman-teman sobat Kang Ridwan perlu tahu juga. Silakan cari di YouTube keajaiban istighfar. Itu dari seluruh negara cerita, saya merutinkan istighfar jadi begini hidup saya merutinkan istighfar jadi begitu hidup saya. Itu silakan sok nanti nonton lah. Itu ngapain aja maksudnya? Beristighfar aja? Berubah hidupnya dengan dia tobat sungguh-sungguh terus. Dan emang ada hadisnya memang kalau istighfar itu Allah ampuni pertama, gara-gara Allah ampuni Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Ya betul. Jadi kalau mau bisnis ya breakthrough, selain dengan cara framework yang benar, bisnis model canvasnya dibagusin, profilnya segala rupa, channeling, target marketnya diatur, pokoknya semua framework itu diurusi. Ada jalur doa juga. Nah salah satunya adalah istighfar. Ya. Memang ada keajaiban juga sih ya. Bisa ada keajaiban. Jelas. Ya, sedekah, intan surullah yansurkum, unfik ilaik misalnya.
segala pendekatan spiritual ini dilakukan, tapi tetap cara-cara yang bagus-bagus, misalnya di coaching sama bisnis coach Ridwan, Iya. mah nggak sok dilakukan kan selama itu syar'i kan halal kan. Iya, iya. Tapi jangan pakai cara-cara yang tadi klinik-klinik yang orang pinter yang sebenarnya nggak pinter ya itu sebenarnya. Saya keberatan sebenarnya bagi mereka dipanggil orang pinter. Tapi mau gimana? Istilahnya salah gitu ya. Iya, karena justru menyesatkan banyak orang kan. Salah istilah aja ya. Gak mulia itu, jadi ya namanya perlu dirubah. Tapi ya udahlah. Niat saya baik, niat saya nggak mau menghantam siapapun, cuman mau mencerahkan. Yuk, bisnis itu bukan cuma tentang untung rugi, bahkan lebih dari itu, yaitu tentang halal haram dan surga neraka gitu. Bisnis itu butuh jujur, karena Rasulullah SAW mencontohkan itu, dan ingat surat Al-Mutaffifin itu yang orang pedagang masuk neraka itu gara-gara banyak bohong terkait takaran. Itu kan bukti bahwa bisnis itu butuh sesuai syariat gitu. Dan dulu zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang nggak ngerti syariat bisnis nggak boleh jualan di pasar. Oh, yang nggak ngerti Nggak jualan. ngerti, susu dicampur misalnya. Ya jadi curang. Curang kan? Atau bahkan mungkin bukan terlalu jujur ya. Yang nggak ngerti bisnis sehingga salah langkah. Jadi rugi. Kan? Rugi, pakai riba. Ya kan, barter tapi nggak match, itu kan riba juga. Sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Itu sama Umar bin Khattab, kalau nggak ngerti dagang secara syar'i, jangan dagang deh. Maksudnya itu apa? Belajar dulu baru dagang gitu maksudnya. Betul. Nah di Indonesia ini menariknya tambah lagi. Apa itu? Bukan cuma nggak ngerti dagang, udah nggak ngerti dagang, pengennya sukses dengan ongkang-ongkang kaki pakai jalur ordal, jadi jalur orang pinter tadi. Iya. Ordal dan orang pinter. Jadi sedih kita jadinya, gimana ya? Kalau mau fakta-faktaan ya, itu di Amerika, di Jepang, di Korea yang nggak Muslim, yang nggak Islam agamanya, itu yang kaya-kaya kok. Tanpa pakai dukun, tanpa doa, tanpa sholat, itu kenapa? Nah, pertanyaan buat sobat Kang Ridwan, kenapa mereka pada kaya tuh? lebih kaya bahkan. Bahkan nggak Islam, nggak sholat, nggak pernah istighfar, kaya kok. Kenapa tuh? Nah, ada di tafsir, kalau kita baca tafsir di surat Al-Fatihah, ayat pertamanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Ar-Rahman itu artinya apa? Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih maksudnya apa? Semua hambanya dikasih. Mau taat, mau nggak taat, maksiat, mau jahat, dikasih semua. Artinya apa? Yang mau usaha ya dikasih sama Allah. Pakai sifat nama Allah yang tadi Ar-Rahman. Dikasih tapi kan belum tentu disayang. Kalau Ar-Rahim, nama Allah yang artinya penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah sehingga kita pakai dua-duanya nih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita minta dikasih sama Allah dengan cara memantaskan diri tadi, cara-cara bisnisnya yang benar. Dan juga pengennya disayang, perlu pakai cara-cara yang syar'i. Pakai doa Bismillahirrahmanirrahim. Udah mencakup keduanya. Kalau sudah terlanjur. Oke. Kan banyak juga mungkin Iya. Kalau yang saya tahu udah terlanjur, bahkan udah tenggelam mungkin di situ. Apa yang perlu dilakukan tuh? Ada satu kisah lagi, boleh? Boleh. Kebetulan pas orangnya mau tobat. Jadi sahabat Kang Ridwan, saya kedatangan seorang ibu perempuan, masih muda, belum ibu-ibu banget lah, masih muda gitu ya. Ibu muda mungkin. Ibu muda. Dia profesinya sales. Oke. Erat dengan dunia bisnis ya. Iya. Jualan produk perusahaan. Dia garda terdepan. Sales. Tapi dia pernah pasang macam-macam, susuk dipasang, ke dukun ngasih ini, ke sajen segala semua udah. Dia nonton tayangan yang ada sayanya waktu itu. Kebetulan dengan izin Allah, qadar Allah, hatinya tersentuh. Ya Allah, kalau gue meninggal gimana ya? Pengen tobat. Dia nyari nomor saya kok dapet. Dan saya pas ngeliat, case-nya menarik nih. Apa itu? Pengen tobat dari segala susuk pengasihan yang bikin sales ini omongannya dengerin orang, lalu orang mau beli dari dia. Coba Padahal dia lagi bagus ya, bisa dibilang. Lagi bagus, lagi maju, tapi dia pengen tobat. Dia bayar. Jadi gini, sales itu, punten ya, ini saya juga sales ya. Waktu kerja di Siemens saya sebagai sales, technical sales. Kadang ada yang belok kiri tadi nih, pakai jalur orang pinter, pasang ini pasang itu supaya orang tuh mau beli sama dia. Penglaris pengasihan juga istilahnya.
Nah alhamdulillah si perempuan ini tobat. Tobat nasuha, dia mimpi buruk, dia bilang badan jadi sakit, dia bilang gitu. Oh gitu. Oh sebelumnya. Sebelum saya doain gitu. Oke. Terus saya tanya kan, ibu diapain aja treatmentnya sama dukun? Saya dipasang macam-macam di seluruh tubuh. Bener nih bu, mau dibersihin, saya bilang. Karena ada resikonya Kang. Iya, kan dia ada ibaratnya penjualannya bagus, bisa jadi turun. Terus Dia meyakininya gitu dia ya? meyakini. Terus dia konsultasi ke suaminya, diizinin. Dan kebetulan dia waktu itu memang sedang sakit-sakit. Oh karena Dia pengen sembuh. dipasang macam-macam, dia pengen sembuh juga dan pengen tobat. Bener ya bu ya? Saya diskusi juga sama suaminya kan itu ke rumah waktu itu. Nah, saya doain. Istilahnya pakai jenis ruqyah yang membersihkan susuk lah. Pulang dia. Hari ketiga suaminya WA. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal. Jadi ternyata dia sakit-sakitan, lalu ngelihat tayangan yang ada sayanya, tersentuh, Allah mengilhami dia untuk tobat, dia tobat. Saya ajak baca syahadat lagi. Kan gitu ya, kalau saya prosedurnya perlu ngajarin akidah dulu. Dia tobat, dibersihin, Allah cabut ternyata. Kadang seperti itu kalau yang ditanam di seluruh tubuh Kang. Modelnya tuh di seluruh tubuhnya dikasih susu Kang. Udah banyak banget gitu ya. Banyak banget. Udah rusak mungkin bisa dibilang tuh. Itu mungkin ya, wallahu Ya a'lam. keyakinannya kan bisa jadi seperti itu. Tapi alhamdulillahnya endingnya bagus kan, husnul khotimah kan. Insya Allah karena dia tobat. Kita saksikan dia husnul khotimah. Tapi poinnya adalah para sales nggak usah lah pakai begitu. Pakai cara komunikasi yang baik, cara mendengarkan klien. Itu jauh lebih bagus ketimbang yang tadi ya, pasang ini pasang itu. Udah gitu kalau alhamdulillah si ibu ini tobat. Gimana kalau nggak tobat? Sales-sales yang udah pernah pasang terus nggak tobat. Itu ya tadi Rasulullah bilang inna ruqa wa tamai wa tiwala syirkun. Siapa di antara sobat Kang Ridwan yang pengen menghadap Allah dalam keadaan Allah melihatnya sebagai orang musyrik? Ada nggak? Nggak mau. Nauzubillah min dzalik. Makanya belum ada kata terlambat. Mumpung masih hidup nih, yuk tobat nasuha lah. Jangan. Yang dulu ya kalau udah ditobati kan sudah selesai ya. Berarti kalau emang sudah kejadian ya udah tobat nasuha Tobat. aja. Allah nerima kok. Semua dosa Allah terima. Kalau ditobati Allah ampuni gitu maksudnya. Salat tobat. Berbuat baik, bersedekah, pergi umroh, haji, berbakti orang tua, baca Quran. Ya, ruqyah itu kayak baca Quran ya. Itu dilakukan insya Allah yang lalu-lalu selesai. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan sekarang yang kita lakukan itu melebur semua keburukan yang masa lalu. Wah, enaknya Islam tuh alhamdulillah. Ini sudah cocok banget ini Ustadz. Pantes ya? Pantes. Karena kan kadang kita ngobrolnya tentang coaching ya. Tentang coaching nih, ini kaget nih beliau nih jadi. Iya, tapi kan memang betul kan kayak Ustadz Adam juga kan mendalami bahasa Arab kan. Saya nyantri lah, boleh dibilang saya lagi nyantri. Tapi saya masuknya kategori santri pemula ya. Sobat Kang Ridwan jangan sampai ketipu, saya santri pemula ini. Pemula ya. Tapi memang di lapangan selama ini banyak yang manggil Ustadz Adam. Di bidang ruqyah. Di bidang ruqyah. Waktu saya nge-host TV acara ruqyah, saya kan di kantor juga karyawan masih. Nggak ada yang manggil saya Ustadz, itu nggak ada. Apa pas lagi nge-host itu lagi kerja. Yang di Siemens. Bukan. Di IBM. Oh lagi kerja di IBM. Kerja di IBM. As a project manager. Nggak ada satupun yang manggil Ustadz itu. Kalau di kantor. Di kantor nggak ada. Jadi itu kayak karena tayangan aja sih sebenarnya. Kok bisa ya masuk ke situ? Ya jadi ya saya masih kerja waktu itu. Bisa masuk gitu ya. Dan sampai sekarang kan masih panjang ya dikenal, masih dikenal. Ya, jadi orang manggil saya tuh tergantung ketemunya di mana gitu. Ya. Saya biasa manggil Coach Adam karena kita lagi training coaching. Iya, karena kita satu guru satu ilmu di bidang coaching. Terus kalau manggil Ustadz berarti ketahuan nih nonton. Nonton acara ruqyah berarti dia. Atau nonton yang hari ini. Ini Ustadz. Sekarang lagi jadi Ustadz apa lagi jadi coach? Ustadz. Tapi itu tulisnya Coach Adam tuh tulisannya. Iya. Kadang ada yang bingung Kang. Ustadz apa coach sih katanya? Apa aja deh, yang halal. Tergantung tujuannya juga apa. Kalau misalnya tujuannya untuk perbaikan live ya,
pengen ada perubahan transformasi dalam hidup berarti coach. Terutama dalam hidup yang secara coaching gitu ya. Kalau ngomongin berkaitan ruqyah ya Ustadz itu gitu. Iya, biasanya sebenarnya Ustadz dan coach ini profesi yang sama-sama mulia. Ya, sifatnya kan mensupport, membantu, mencerahkan, mengajar, gitu kan? Betul. Tinggal areanya yang satu mungkin lebih ke arah Islami gitu, yang satu lebih ke heterogen ya. Wah, ini seru nih. Coach Adam, ini nggak kerasa nih udah 50 menit lebih. Masya Allah. Pertanyaan terakhir. Oke, boleh. Sederhana sih. Ada pesan nggak untuk para pebisnis supaya mereka tidak tergoda dengan jalan-jalan instan yang salah belok tadi loh coach? Pesan ya berarti ya, tips pesan. Ya. Oke. Tips dari saya, kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni kata Allah. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk ibadah ternyata kan. Jadi itulah our ultimate goal. Tujuan utama kita harus itu. Bukan financial freedom aja ya. Bukan. Jangan sampai keliru. Di bawah itu baru pengen punya rumah, pengen punya bisnis scale up, pengen pinter ini, bisa itu. Itu oke lah. Selama tadi under umbrella yang besarnya ini ibadah kepada Allah. Dan yang dimaksud ibadah itu apa? Itu apa? Ulama menjelaskan ada 2. Dan ini esensi syahadatnya dia. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah artinya seluruh ibadahnya untuk Allah. Disebut satu kata ikhlas. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah artinya cara ibadahnya mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang nggak ada cara bisnis yang dicontohin sama Rasulullah? Ada. Emang nggak ada yang dicontohin sama sahabat Rasulullah? Ada. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Tinggal kita cari tuh, gali literaturnya, pelajari cara-cara bisnis yang diridhoi Allah. Karena tadi kita diciptakan untuk ibadah dan ibadah itu mengikhlaskan ibadah untuk Allah dengan caranya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi udah bilang, khairun nas qarni. Sebagus-bagusnya generasi itu generasi aku. Artinya yang aku bersama mereka. Siapa ini? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah para sahabat siapa? Tabi'in. Ada Imam Hanafi, Imam Malik. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang setelahnya ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali. Udah pakai cara-cara orang yang itu aja yang bener, yang lurus gitu yang kita pegang. Gak usah pakai cara-cara yang belok kiri tadi. Pasang babi lah. Ini kan aneh, luar biasa. Nabi mana yang pasang babi di rumahnya biar laku bisnisnya? Gak ada. Berarti itu orang pintar berarti itu. Pintar dalam tanda kutip ya. Sehingga ajakan saya, tips saya, yuk kita pelajari lagi. Belum terlambat mumpung masih hidup. Pelajari lagi apa yang sudah diwariskan Nabi dan para sahabatnya, tabiin, tapi para ulama buat kita. Lalu kita aplikasiin. Insya Allah bukan cuma breakthrough dan berkah. Amin. Amin. Kan kita pengen di dunia juga ini ya, hasan dunia hasan akhirat ya. Jadi jangan sampai duitnya banyak tapi nggak berkah juga kan gitu ya. Jadi diimbangi ya. Boleh saya kasih satu kisah sedikit aja? Boleh. Ini buat pemirsa nih. Saya sering ketemu pejabat. Pejabat, tokoh, orang-orang yang di media namanya kalau saya sebut pasti kenal. Mereka yang terindikasi melakukan yang belok kiri tadi, atau misalnya korupsi juga, itu rata-rata pasangannya selingkuh. Rata-rata. Kedua, anaknya kena narkoba. Yang ketiga, ketika mau meninggal itu sampai pasang alat ini itu susah meninggalnya. Kalau nggak diberesin dulu. Sebagian dari mereka diajak tobat, nangis, tapi udah nggak bisa ngomong Kang. Tapi nangis dia Kang. Nangis nih. Mudah-mudahan beneran tobat gitu. Saya nggak tahu apakah diterima Allah apa enggak, karena udah nggak bisa ngomong. Tapi saya tetap ajak tobat. Tapi poin 3 ini selalu ada tuh. Petinggi, pejabat, tokoh. Satu, pasangannya selingkuh. Kedua, anaknya kena narkoba. Yang ketiga, dia meninggalnya susah. Waduh, ini. Ya, apalah manfaatnya. Banyak duit juga repot. Sakit, Kang Punten. Habis hartanya buat sembuh, gak sembuh juga. Iya, nyari duit kan sebanyak-banyaknya. Udah duitnya banyak nggak bisa diapa-apain juga kan. Buat beli obat. Buat beli obat habis. Makanya mudah-mudahan keluarganya berantakan. Semoga Allah jaga kita semua, jaga kita Kang doain yang Ridwan, terbaik ya. jaga sobat Kang Ridwan semua, dan semoga channel ini
melahirkan orang-orang yang bisnisnya breakthrough dan berkah. Amin, ya rabbal alamin. Ustadz Adam atau Coach Adam, sekali lagi terima kasih. Applause dong.